Benarkah dalam perang Israel dan Hamas menguntungkan Israel? Ternyata pada kenyataannya justru merugikan Israel. Tonton terus sampai akhir biar kamu tahu fakta kerugian Israel pada perang melawan Hamas Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Perang dengan kelompok Hamas di Gaza, Palestina ternyata merugikan Israel. Bahkan setidaknya 269 juta US dollar atau sekitar 4,1 miliar per hari hilang di negeri itu. Perang di Gaza dikatakan memberikan pukulan yang lebih besar terhadap perekonomian negara tersebut dibandingkan konflik-konflik sebelumnya. Hal ini ditegaskan lembaga pemeringkat Moody's dalam sebuah laporan berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan Israel. Dikutip dari laporan Institute for National Security Studies atau INSS yang dimuat Senin 27 November 2023, kerugian keseluruhan dari perang ini bisa mencapai 53,5 miliar US dollar atau setara dengan 830 triliun atau hampir sekitar 10% dari PDB dari perekonomian Israel. Meski begitu, tingkat keparahan terhadap perekonomian akan bergantung pada lamanya konflik militer. Hal ini juga terkait prospek jangka panjang situasi keamanan dalam negeri Israel. Guncangan ekonomi akan datang dari berkurangnya investasi. Hal ini menyebabkan gangguan pada pasar tenaga kerja dan melambatnya pertumbuhan produktivitas. Meskipun ketidakpastian masih sangat tinggi, kami yakin dampaknya terhadap perekonomian bisa lebih parah dibandingkan konflik dan kekerasan militer sebelumnya, ditegaskan oleh Wakil Presiden Senior Moody's Catherine Moh Bronner. Secara rinci, Moody's menjelaskan bahwa beban keuangan Israel akan jauh lebih tinggi dibandingkan operasi militer sebelumnya, seperti Protective Age pada tahun 2014 atau Perang Libanon kedua pada tahun 2006 yang berlangsung selama 34 hari. Sebelumnya, keduanya menimbulkan kerugian langsung sekitar 2,5 miliar US dollar atau sekitar 1,3% dari PDB negara tersebut. Perang mendorong Moody's merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Israel dari semula 3% diperkirakan menjadi 2,4% pada tahun ini. Dalam prospek tahun 2024 yang pesimistis, lembaga pemeringkat melihat PDB mengalami kontraksi sekitar 1,5%. Sebelumnya, badan ini juga menempatkan peringkat kredit Israel pada posisi A1, namun dalam peninjauan Moody's memprediksi kemungkinan penurunan peringkat pada perekonomian di negara Israel. Pemerintah diyakini bakal menghabiskan miliaran shekel untuk pertahanan, termasuk juga gaji ribuan tentara cadangan, lalu kemudian pengeluaran besar-besaran yang juga mencakup pendanaan untuk kompensasi bagi bisnis yang terkena dampak perang dan rekonstruksi komunitas yang terkena dampak. Sementara itu, pendapatan negara, terutama pendapatan pajak, dilaporkan bakal terus merosot karena konsumsi dan faktor permintaan lain yang anjlok. Belum lagi 18% tenaga kerja Israel hilang selama perang. Secara data, ekonomi Israel terus merugi sampai dengan 260 juta US dollar atau setara 4 triliun dengan kurs 15.707 per hari dalam masa perang dengan Hamas Palestina. Mengutip Detik Finance dari Bloomberg pada Selasa 14 November 2023, Israel memiliki program pengeluaran yang disebut sebagai dana koalisi yang ditujukan kepada 5 partai yang membentuk pemerintahan Benjamin Netanyahu atau Perdana Menteri Israel pada saat ini. Konflik dengan Hamas Palestina ini berdampak pada keuangan pemerintah Israel. Meskipun pengeluaran tersebut hanya sebagian kecil dari total anggaran, namun anggaran untuk sejumlah program pemerintah Israel yang lain menjadi terpinggirkan. Menurut perkiraan Kementerian Keuangan Israel, apa yang terjadi dengan dana koalisi mungkin akan menentukan seberapa besar paham pasar terhadap pemerintahan yang sudah mengetahui bahwa perang menimbulkan kerugian ekonomi hampir mencapai 8 miliar US dollar atau setara dengan 125,6 triliun rupiah.
Selama pemerintah masih bergantung pada dana koalisi, maka akan membayar lebih banyak untuk utangnya, disampaikan oleh Rafi Gozlan, kepala ekonom di IDI Investment House. Defisit anggaran Israel diperkirakan dapat mencapai 4% dari PDB tahun ini dan akan mencapai 5% pada tahun 2024. Pemerintah Israel semakin mengandalkan obligasi untuk membayar perang ini dengan defisit anggarannya yang meningkat lebih dari 7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan Kementerian Keuangan juga berencana untuk meminjam 75% lebih banyak pada bulan November ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebenarnya, aset Israel mulai dari sektor hingga obligasi sebagian besar telah pulih, namun masih terdapat risiko terhadap utang pemerintah. Jika tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan pada anggaran, Israel berisiko menandakan kapasitas pemerintahan yang lemah. Tulis dua mantan gubernur Bank Sentral Karnit Vlek dan Jacob Brenkel dalam sekolom surat kabar. Melansir Al Jazeera, 600 ton bom per hari adalah jumlah yang cukup besar dibandingkan sekitar 30 truk artikulasi untuk mengangkutnya. Biaya yang harus dikeluarkan juga meningkat. Sebuah bom seberat 1000 kg dilaporkan merugikan Angkatan Udara Amerika Serikat sebesar 16.000 US dollar. Dengan pelanggan asing yang jauh lebih kecil seperti Israel, mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi yaitu sekitar 25.000 US dollar per ton tanpa biaya penambahan perangkat elektronik dan juga perangkat keras yang lebih canggih yang seringkali jauh lebih mahal. Hal itu berarti harga hariannya lebih besar dari 15 juta US dollar untuk satu bom dasar. Dengan ini dapat diasumsikan bahwa angka tersebut meningkat menjadi setidaknya 5 juta US dollar atau sekitar 77 miliar per hari. Dengan jumlah tersebut, kampanye pengeboman sejauh ini telah merugikan Israel minimal 750 juta US dollar hanya dalam bentuk bom. Bagaimana dengan biaya tambahan pesawat F-16 yang diklaim memiliki biaya penerbangan yang sangat rendah, hanya sekitar 8.000 US dollar per jam. Dengan asumsi minimal 300 jam terbang per hari menghasilkan angka 2,5 juta US dollar per hari atau sekitar 28 miliar atau sejauh ini sekitar 75 juta US dollar. Belum lagi semua aset udara tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan pemboman seperti pengawasan, pengintaian, peperangan elektronik, peringatan dini lintas udara, komando dan kendali, dan sejenisnya. Lalu biaya lain seluruh kampanye udara meroket, Israel mungkin telah menghabiskan setidaknya 2 miliar US dollar atau sekitar 31 triliun untuk sejauh ini hanya untuk mengebom Gaza. Dan angka tersebut bisa saja lebih tinggi lagi. Hal ini tidak memerlukan biaya untuk memobilisasi dan mempertahankan 365.000 tentara cadangan serta melancarkan perang darat yang dimulai Israel sejak minggu lalu. Perang Israel dengan Hamas di jalur Gaza akan menelan biaya sebanyak 200 miliar shekel atau sekitar 51 miliar US dollar atau setara dengan 795 triliun. Hal itu dilaporkan surat kabar keuangan Calcalist pada Minggu. Mengutip angka awal Kementerian Keuangan, Calcalist melaporkan perkiraan tersebut atau setara dengan 10% dari produk domestik bruto yang didasarkan pada perang yang berlangsung antara 8 sampai dengan 12 bulan. Karena terbatasnya aktivitas di Gaza tanpa partisipasi penuh Hizbullah Lebanon, Irak ataupun Yaman, atau sekitar 350.000 warga Israel yang direkrut sebagai cadangan militer segera kembali bekerja. Calcalist menggambarkan kementerian tersebut menganggap 200 miliar shekel sebagai perkiraan yang optimis. Namun kementerian mengatakan pihaknya tidak mendukung data Calcalist, di mana Calcalist mengatakan setengah dari biaya tersebut untuk digunakan bagi biaya pertahanan yang berjumlah sekitar 1 miliar shekel per hari. 40 sampai 60 miliar shekel lainnya berasal dari hilangnya pendapatan dan 17 sampai 20 miliar shekel untuk kompensasi bisnis dan 10 sampai 20 miliar shekel untuk pengeluaran lainnya. Melansir laporan Al Jazeera pada tahun 2018, gerakan boikot divestasi sanksi untuk Israel berpotensi juga menghasilkan kerugian hingga 11,5 miliar US dollar atau sekitar 183,37 triliun dengan asumsi kurs sekitar 15.945.000 US dollar per tahun bagi Israel. Sementara itu, menurut laporan Times of Israel pada 2015, Kementerian Keuangan Israel mengungkapkan bahwa perekonomian negara ini bisa mengalami kerugian
hingga mencapai 10,5 miliar US dollar atau sekitar 167,43 triliun rupiah. Selain itu, ribuan orang di Israel juga disebut berpotensi kehilangan pekerjaan jika negara tersebut diboikot secara penuh oleh internasional. Mengutip dari laman resmi BDS Movement, BDS adalah gerakan boikot atau penolakan dari konsumen guna meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk Israel. Akibatnya, eksportir Israel akan kesulitan untuk mengekspor produk mereka. BDS juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina. Umumnya, gerakan BDS mencakup perusahaan yang melibatkan pemukiman ilegal, mengeksploitasi sumber daya alam dari tanah Palestina, dan menggunakan warga Palestina sebagai tenaga kerja murah. Menurut laporan Al Jazeera pada 2018, dalam beberapa waktu terakhir, misi prioritas diplomatik Israel adalah penanggulangan BDS. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertindak untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan BDS. Itu dia guys, kerugian Israel atas perang Israel dengan Hamas Palestina. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi lain yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu guys untuk informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.